Kayaknya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat apa sudah ngantuk semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, alim ulama yang saya cintai, sahibul bait sekeluarga besar, Umi Hajah Suryani, tokoh masyarakat, camat yang saya banggakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya malam hari ini kita duduk bersimpuh dalam rangka haul almarhum Kiai Haji Muhammad Zarkashi bin Kiai Haji Muhammad Hasan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kehadiran kita di sini sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta ceramah, katanya baru selesai kalau sudah jam 2. Amin. Bisa jam 2. Ini bisa-bisa tapi semuanya tidak ikhlas. Berbicara haul berarti kita berbicara kepergian seseorang. Seseorang yang kita peringati kepergiannya malam hari ini adalah seorang ulama, tokoh panutan yang sudah meninggalkan kita 13 tahun yang lalu. Kita peringati, kita tadi sudah mulai baca Yasin, khotaman, tahlil, tahmid dan seterusnya. Semuanya kita hadiahkan buat almarhum yang sudah mendahului kita. Yakin tidak sampai itu semuanya? Yakin. Kalau yakin berarti NU semua ini. Amin. Karena NU itu organisasi dunia akhirat. Sudah meninggal pun masih diurusi, apalagi ketika masih hidup. Maka yang hadir di sini saya yakin persepsinya sama, pendapatnya sama, bahwa orang yang sudah meninggal dunia
masih tetap ada hubungan dengan kita yang masih hidup. Betul? Betul. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya apa tafsir dari ayat 42 dari surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mematikan nyawa itu, jiwa itu, ketika Allah kehendaki mati. Tapi kalau tidak, itulah orang yang sedang dalam posisi tidur. Kalau Allah kehendaki mati, Allah tahan ruh itu. Kalau Allah kehendaki hidup, Allah kirim kembali ruh itu sampai batas waktu yang tertentu. Sesungguhnya kata Allah, pada yang demikian itu pertanda kebesaran dan keagungan Allah bagi orang yang berpikir. Sayyidina Ali menjawab, tafsir ayat ini kata beliau, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Kata beliau, sesungguhnya ruh orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang masih hidup itu bisa bertemu di waktu tidurnya. Mimpi. Pernah enggak mimpi orang tuanya? Pernah enggak mimpi gurunya? Pernah. Disitulah terjadi ta'aruf, komunikasi. Masya Allahullah. Lama sebentar kita bisa bertemu, berkomunikasi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah selesai, Allah tahan ruh yang sudah meninggal itu dan dikembalikan ruh yang masih hidup kembali ke dalam jasadnya masing-masing. Artinya ada komunikasi. Selama komunikasi itu kita jalin, yakin kita pasti bisa bertemu. Bagaimana cara menjalinnya? Ya, kalau guru-guru kita dulu, jangan lupa baca Fatihah, kirimkan kepada orang tuanya, kirimkan kepada gurunya, kirimkan kepada siapa saja yang dicintainya. Kalau komunikasi itu kita jalin, kapan saja kita ingin bertemu, kita tawassul kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, malam ini temukan aku dengan orang tuaku, malam ini temukan aku dengan guruku, temukan aku dengan orang yang berjasa membentuk pribadiku, memberikan pendidikan karakternya kepadaku. Yakin ketemu. Tapi kalau tidak pernah ada komunikasi, ngirim Fatihah juga tidak pernah, ngirim bacaan Yasin juga tidak pernah, apapun tidak pernah, insya Allah tidak akan ketemu. Maka malam hari ini kita komunikasikan kembali, terutama keluarga, para santri, orang-orang yang dekat dengan almarhum, semuanya mendoakan. Dan pulang nanti
minta kepada Allah, ya Allah temukan saya kepada almarhum itu, pasti ketemu. Yakin enggak? Yakin. Ya. Nah, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa hubungan antara hidup dan mati begitu dekat. Orang yang mati adalah orang yang tidur tapi tidak bangun lagi. Iya, betul? Betul. Orang yang tidur dia mati, tapi pada satu saat dia bangun lagi. Itulah beda antara tidur dan mati. Kalau bahasa anak-anak milenial sekarang namanya Betty. Tahu Betty? Betty itu apa? Beda-beda tipis saja. Ya, beda-beda tipis. Ya. Maka tidur itu nikmat. Mati itu juga nikmat. Orang yang mati nikmat karena yang meninggal itu mempercepat pertemuannya dengan yang menciptakannya, Allah Subhanahu. Senang tak bertemu dengan Allah? Senang. Tapi jangan dulu lah, yang muda-muda jangan dulu lah. Yang tidur itu juga nikmat. Maka orang yang sedang dalam mendapatkan nikmat jangan diganggu. Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur, dia mau tidur, minta disuntik, cari obat. Tapi berapa banyak orang yang tidak perlu obat dan suntik suka tidur. Sambil pengajian juga banyak yang pengalaman. Iya, di pondok baru masuk kelas, kiainya menjelaskan sesuatu, dia sudah ngorok duluan. Jangan diganggu itu. Dia sedang dapat nikmat. Maka orang tua kita dulu bilang apa? Kalau ada orang sedang tidur, teman kamu sedang tidur, jangan diganggu, jangan dicoreng-corengi mukanya. Betul? Dulu belum ada spidol kan? Apa yang dicari? Pengalaman ini. Iya, si anak terus bertanya, kenapa tidak boleh diganggu? Tidak boleh dicoreng-coreng mukanya. Nanti kalau ruhnya mau kembali, dia bingung. Ini rumah saya atau bukan? Tapi karena anaknya sudah nyantri dia di Al-Hasaniyah, dia bilang, enggak bah, kalau urusan ruh itu bukan urusannya manusia, urusannya Allah Subhanahu. Oh, berdalil dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata ayahnya bukan begitu. Maksudnya orang yang sedang tidur, sedang mendapatkan nikmat, jangan diganggu. Nah, malam hari ini kita hadiahkan semua. Begitu. Kita selalu kalau berdalil itu hadisnya cuma satu,
riwayat Imam Muslim saja, idza mata ibnu adaman qata'a amaluhu illa min salas, kata ya, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Nah, almarhum semuanya ada nih ya, sedekah jariyahnya masya Allah, ilmunya masya Allah, anak-anak yang soleh yang ditinggalkannya masya Allah. Betul? Betul. Tapi ada hadis yang lain lagi, bukan hanya 3 itu. Oh ya, ada lebih itu. Inna mimma yalhaqul abdul mu'min min a'malihi wa hasanatihi ba'da mamatihi, 1 ilman nasyarah, ilmu yang disebarluaskannya. Yang kedua, mushafan warrasah, Al-Quran yang pernah diwakafkannya. Waladan salihan tarakah, anak yang soleh yang ditinggalkannya. Masjidan bana, masjid yang pernah dibangunnya. Baitan libnis sabili bana, rumah-rumah singgah yang pernah dibangunnya. Nahron ajrah, dia pernah membuatkan irigasi air sehingga banyak orang yang bisa memanfaatkan apa yang dibuatnya itu. Au syajaratan gharasaha, atau pohon yang pernah ditanamnya, besar rindang dia, ada panas-panas orang berteduh di bawahnya. Selama semua itu masih ada, pahalanya tidak pernah putus untuk orang itu sampai pahalanya. Ya, ini yang terjadi perdebatan terus kita. Banyak saudara-saudara kita di seberang sana, ngapain yasin-yasin, orang sudah meninggal, sudah biarin aja. Nggak perlu yasin, baca Quran, bikin 7 hari, 10 hari, sebulan, setahun, mubazir aja semuanya. Betul? Ada enggak temannya yang begitu? Banyak. Banyak. Tanya sama dia itu, ente belajarnya di mana? Gurunya siapa? Ya, biasanya guru orang-orang yang begini ini yang selalu diagung-agungkan itu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang wafat 728 Hijriah. Itu yang selalu didengung-dengungkannya. Tapi kenapa ketika kita berbicara, apakah orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal itu, ketika dia lakukan sesuatu dan diniatkan untuk orang yang meninggal, sampai tidak pahalanya? Sampai. Ibnu Taimiyah pun mengatakan sampai. Tapi kenapa Ibnu Taimiyah ketika sepaham dengan kita ditinggalkan, ditutup-tutupi? Itu namanya tidak ada amanah ilmiahnya, tidak jujur. Kalau jujur, ketika bersama kita, tidak bersama kita, akui dia sebagai guru, akui sebagai panutan. Ibnu Taimiyah mengatakan, man za'ama anna amalal hayyi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Siapa yang berpendapat bahwa amalan orang yang hidup tidak ada manfaatnya buat orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka pendapat itu batilun, pendapat yang keliru, yang salah.
Dia juga menyalahi konsensusnya para ulama. Apa alasannya? Kata beliau, wadzalika min wujuh. Alasannya banyak, ada 21 alasan. Kalau satu alasan sampai 21 kita jelaskan, insya Allah sampai subuh nanti. Mau begitu? Mau? Bina ikhlas. Menafsirkan ayat yang satu potong ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Betul, orang itu dapat pahala sesuai dengan pengorbanannya, betul. Tapi kalau orang lain beramal terus diniatkan untuk saudaranya yang sudah meninggal, sampai enggak? Sampai. Usaha orang dikasihkan sama yang sudah meninggal, sampai. Ya, sampai. Nah, maka kematian itu, kepergian kita dari dunia yang fana ini menuju alam berikutnya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 kali kehidupan Allah berikan kepada kita. Pertama, kehidupan kita ketika kita berada di alam arwah. Yang kedua, ketika kita hidup di alam apa? Janin, perut ibu kita. Ketiga, ketika kita hidup di alam dunia ini. Keempat, nanti kehidupan kita di alam barzakh namanya. Yang kelima, baru itulah kehidupan akhirat, yang dikenal dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Tidak ada mati lagi, kita akan hidup terus. Jadi 5 kali Allah berikan kenikmatan kehidupan itu. Tapi kehidupan kita yang menentukan untuk kehidupan yang keempat dan kelima, itu adalah kehidupan kita di dunia ini. Umur berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Umurnya pendek-pendek kita. Umat dahulu umurnya panjang-panjang. Kalau 100-200 tahun biasa itu. 300 tahun, 400 tahun biasa. Nabi Allah Nuh berapa? 950 tahun. Kita umur umat Nabi Muhammad ini berapa? Kata beliau dalam sabdanya, a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Dulu itu kata pakar kesehatan, sekarang ini sudah putus 10 tahun. Sudah berkurang, dulu 70 tahun, sekarang 60 tahun. Kenapa? Karena sudah berubah. Kondisi dulu dengan kondisi sekarang sudah tidak sama. Dulu ada namanya McD, nah ada Texas, ada, nah ada, iya, apalagi KFC, nah ada dulu. Sekarang enak makannya, cepat kenyang, tapi cepat juga meninggal dunia. Kita lihat teman-teman kita, baru umur 30 tahun jalannya sudah miring-miring, iya kan? Ada yang sudah megang tangannya satu dipegangnya begini. Kenapa? Sudah stroke. Iya.
mencari orang yang umurnya panjang sekarang sulit, kecuali di kampung-kampung mungkin yang tidak terkontaminasi dengan Texas, dengan KFC itu masih ketemu kita umur yang 100, 120 masih bertemu. Tapi kalau yang di perkotaan, ya teman-teman kita paling 50 tahun, 60 tahun sudah selesai semua. Saya pernah keliling dari Aceh sampai ke ujung sana. Pada satu hari saya di Lusmawe, di PT Arun. Ketika saya tugas ke sana, saya lihat ada seorang wanita. Piling saya ini umurnya tua, tapi fisiknya masih sehat-sehat saja. Habis subuh, habis saya kuliah subuh, saya dekati. Bisa ibu saya berkenalan? Oh boleh Ustaz. Saya tanya, umur ibu berapa? Ah malu saya, kata. Umur saya sudah 91 tahun. Terus anak ibu berapa? Ah malu lagi saya. Anaknya 21. Adanya. Yang ngawal saya kebetulan ada namanya Abu Daud Sirgar, bodohnya gede. Itu anak saya tuh Ustadz, yang sama Ustadz tuh. Itu anak saya nomor 17. Ingat ya. Terus saya tanya, apa rahasianya ibu sehat terus? Bagi-bagilah pengalaman kan. Dia kasih tahu, saya ini dari orang tua saya dididik supaya saya tidak pernah lupa tahajud. Jadi saya bangun terus jam 2.30 saya sudah bangun. Nggak bangun dibanguni oleh orang tua. Terus diajak tahajud sampai subuh. Selesai subuh nanti diajaknya baca Quran, zikir. Terus saya tanya, ibu habis sholat subuh tidur? Nah, kami ini orang pasar, kata. Dagang di pasar. Habis selesai sholat subuh langsung ke pasar jaga dagangannya. Terus apa lagi resep supaya panjang umur ini? Dia bilang, saya tidak pernah makan yang dingin, nasi tidak pernah dingin, ikan-ikan tidak pernah dingin, selalu hangat panas. Bukan panas betul sampai itu tidak ada berkah. Ya, ada yang senang panas-panas jadi sampai melocot-locot sidinya itu. Oh iya, karena dia yuzilul barakah, menghilangkan keberkahan. Kata Imam Ahmad, akrahuhu, aku tidak suka dengan itu. Saya bertemu lagi dengan orang umurnya 128 tahun, istrinya 117 tahun, tetangga saya di Ciputat. Engkongnya Haji Zarkasid Nur, namanya Daiman. No, namanya aja memang nama ini mempengaruhi juga. Daiman itu apa artinya? Selamanya. Ketika berumur 128 tahun, diajak sama cucu cicitnya periksa lab, dibawa ke lab RSPP itu, ada enggak penyakitnya.
diperiksa, tidak ada penyakit sama sekali, sehat. Istrinya juga begitu, 117 tahun. Dan setiap hari masih dia dari rumahnya ke masjid, karena dia punya masjid Ar-Riyadh itu di Ciputat itu, gang masjid itu, sampai subuh. Kalau habis subuh nanti dia keliling. Umur sudah segitu keliling dia masih, karena satu gang itu semua keluarga dia dibangunin. Siapa yang belum bangun tidur subuh itu diklotok-klotokin itu pintu pagarnya itu sampai ke tempat saya. Sudah itu pulang dia, ya engkong ini. Kalau ketemu sama saya, engkong masuk, engkong minum dulu, engkong. Sudah cukup, Ustadz sehat, udah. Bahasa Betawi Ciputat ya, udah ya katanya. Kau mau pulang dulu ya, gitu. Pulang nanti nyasar pulangnya, perginya lurus, pulangnya dia ke kiri, cucunya di belakang ngintilin dia. Kau mau kemana? Kau pulang lah. Kalau pulang ke kanan, kong. Kalau ke kiri itu ke Tip Top namanya, ke supermarket. Supermarket belum buka, kong, sekarang. Iyalah, maafin saya ya. Ulang. Dan setiap minggu orang yang cinta majlisil ilm tidak pernah absen dia. Puluhan tahun itu pengajian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang di Kuitang gitu. Pagi minggu minta diantarin sampai usia tua. Jadi tua itu penyakitnya cuma satu, lupa, pikun. Yang likul lidain dawa illal haram, kata Rasul. Semua penyakit ada obatnya kecuali pikun. Pikun itu lupa, bukan lupa-lupa dibuat-buat, bukan, memang lupa. Hari ini diantar dia kemana, ke Kuitang. Besok pagi dia panggil cucunya, antar saya, anterin gue ke Kuitang, majelis taklim. Jawab cucunya, kemarin kita kan baru dari sana, kong. Harinya Minggu, hari ini hari Senin. Oh iya ya, lupa saya ya. Begitu. Sama. Ketika dia muda sampai dia tuh tahajud, 3:30 dia sudah di masjid. Dia buka baca Quran kaset. Muazzin yang tidak ada, dia jadi muazzin. Seusia itu. Meninggal dia 4 April 1994 yang lalu. Cucu cicitnya itu 400. Jadi kalau ada acara-acara tidak perlu undang orang lain, kumpulin keluarganya saja sudah luar biasa. Ya. Itulah wakafnya beliau. Yang pemakaman yang di itu masjid apa Al Jihad itu semuanya wakafnya beliau. Ya. Jadi dulu itu dia itu jawara. Dulu ulama habaib kalau dikejar oleh Belanda, Jepang, larinya ke rumah dia, bersembunyinya di situ. Nanti dikejar, tahu masuknya ke rumah itu, beliau keluar ke depan pakai sarung, pakai kaos oblong, kopiahnya kopiah lucu itu, sabuknya sabuk Haji Muhyiddin yang hijau itu, goloknya di sini. Jadi kalau ada yang mau ngambil kiai masuk ke dalam rumahnya, dia jekat situ. Dia bilang, lo tahu ini rumah gue. Melangkah satu langkah lewat dari batas rumah gue, leher lo gue tebas.
Nggak berani. Lari itu akhirnya. Ya, maka beliau dikenal ya Haji Daiman namanya. Daerah lain saya ketemu di Bali sana, bertemu dengan orang yang umurnya 130 tahun. Sekarang mencari orang umur gitu masih ada enggak? Ada. Ya. Maka umur, kalau kita berbicara umur ya sebagai nikmat karunia Allah, dengan umur kita bisa hidup, dengan hidup kita bisa berkarya, kita bisa beramal. Nah, kita dalam kesempatan ini mungkin saya sebutkan sebuah hadis qudsi riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau katakan begini, dalam hadis kursi itu Allah berfirman, "Idza balagha 'abdi arba'ina sanah," apabila hambaku yang beriman, tentu yang takwa, umurnya sampai 40 tahun. Ulama mengatakan 40 itu batasan, 40-50 tahun. Afaituhu anil balaya as-salas, aku bebaskan, kata Allah, dari 3 bencana besar. Apa itu? Al-junun, penyakit gila, al-juzam, penyakit lepra, dan al-baras, penyakit sopak, belang. Itu 40-50. Wa idza balagha 'abdi khamsina sana, kalau umurnya 50 tahun, 50-60 tahun, Allah firmankan, hasabtuhu hisaban yasira, aku akan perhitungkan dia dengan perhitungan yang mudah. Artinya kalau 50-60 meninggal kita, penyelidikannya tidak terlalu panjang, pendek-pendek saja. Tapi jangan dulu lah ya, karena kematian itu kan tidak secara abjadi, ya betul. Iya. Kalau secara abjadi, saya duluan, nama saya A, iya kan, Agil kan, A. Yang namanya Z belakangan. Tapi karena acak dia, mudah-mudahan yang AA ini belakangan terus, insya Allah. Amin. Wa idza balagha 'abdi sittina sana, kalau hambaku itu umurnya sampai 60 dan 70, apa firman Allah? Habbabtuhu al-inabah, aku tanamkan kepada dia cinta untuk taubat, banting setir. Maka usia pensiun 60 tahun. Yang dulu tidak pernah ke masjid, rajin masjid. Yang dulu tidak pernah hadir majelis ilmu, hadir dia. Tiap hari duluan, ustadz belum datang, dia sudah datang duluan. Berarti dia mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia haus, dulu lupa, ketika dia masih sehat lupa, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah semuanya. Tapi larangan Allah tidak ada yang tidak dia kerjakan. Ada murid saya dulu di pengajian eksekutif ya, di Pondok Indah. Beliau seorang pensiunan, diplomat dia. Baru 4 bulan dia, 4 bulan pensiun dan langsung mendapat hidayat dari Allah, taubat. Tapi sebelumnya sejak balik
Sampai umur 60 tahun, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat apalagi, haji tidak mungkin lah. Tapi beliau katakan, sejak saya pensiun Ustadz, saya taubatan nasuha, tobat betul-betul, saya ingin menjadi orang baik. Dulu ialah katanya, masa lalu masa suram buat saya. Kalau Ustadz kenal istilah Yahudi, saya lebih jelek dari Yahudi itu. Begitu tawadhu'nya. Nah, beliau ini ingin tahu agama memang, maka ikut di pengajian itu. Maka setiap pengajian pertanyaannya kadang-kadang tidak masuk akal gitu, karena memang tidak tahu. Pada satu hari kita cerita hidup sesudah mati. Pas waktu itu ada kejadian kecelakaan pesawat Hercules yang membawa 132 perwira jatuh di Condet, meninggal semuanya. 2 hari setelah itu kita ada pengajian. Dia nanya, Ustaz, ada apa? Kemarin kan dimakamkan secara massal 132 orang di Pondok Aren, Taman Makam Pahlawan Pondok Aren, 25 meter persegi. Iya, terus apa pertanyaannya Bapak? Saya bingung Ustaz, kata. Bagaimana sibuknya malaikat mungkar nakir menanyai mereka? Kan lucu ya, karena memang tidak tahu. Jadi 132 orang yang nanyanya 2 orang, mungkar nakir kan? Iya. Karena dia ingin tahu, tidak boleh kita katakan Bapak dasaran, Bapak bego, Bapak bodoh. Tidak datang lagi pengajian dia. Ya, saya bilang pertanyaan Bapak luar biasa, ilmiah pertanyaan Bapak ini. Karena mereka berdua gantian bertanyanya. Mungkar dulu, sudah capek, nakir meneruskan. Dia jawab, betul juga ya Ustaz. Yang kedua saya bilang, supaya pertanyaannya tidak capek, mungkar minta kepada nakir siapkan sound sistemnya. Dia tanya lagi, memangnya di alam barzah sana ada sound system Ustaz? Saya bilang kehidupan di alam barzah itu lebih hebat daripada kehidupan kita di dunia ini, lebih canggih. Hanya yang di sana tidak pernah lapor dia kepada kita. Ada yang pernah datang ngasih tahu enak di sana? Ada. Dulu ada kiai dulu, Allah yarham. Dia meninggal juga dikasih tahu sama Allah dulu akan ada tamu katanya menjemputnya. Begitu dia sudah meninggal beberapa tahun, dia datangi istrinya, mimpi istrinya. Dia tanya, kenapa saya tunggu lama-lama kok datang-datang? Dia kata istrinya, saya belum dipanggil. Sudahlah katanya, anak masih banyak nih, ngurusin anak dulu. Dia bilang seperti tidak percaya sama Tuhan saja. Anak biar Allah yang ngurusin. Susul saya. Susul saya. Suruh nyusul. Iya. Saya kasih tahu sama dia. Pertanyaannya itu harusnya begini. Yang sibuk itu bukan mungkar nakir, yang sibuk itu malaikat maut. Malaikat maut itu sendirian mencabut nyawa 132 orang. Bagaimana itu?
Ada yang belum mau mati, dia sudah mau mati dulu. Kata malaikat maut, nanti dulu, belum giliran nanti kan belum, tunggu dulu. Dia jawab, apa memang begitu Ustaz? Iya. Nah, Bapak sebagai diplomat, kalau ingin menyerang musuh, apakah Bapak siapkan bomnya itu, granatnya, letakkan satu-satu, nanti diremote dari jauh? Atau ada cara lain yang lebih canggih? Iya, diremote dari jauh Ustaz, tidak perlu dekat-dekat kita. Ketika meremote itu, apa yang dilakukan? Kan dibuat waktunya, timernya. Timer jam berapa? Jam 2. Begitu sampai jam 2 meledak semua dia. Nah, apakah malaikat maut, Allah tidak sanggup memberikan kepada malaikat maut itu timer saja? Yang meninggal jam sekian, sekian detik, tidak perlu datang. Terus dia bilang, oh iya ya Ustaz, bisa aja. Ini kalau orang yang kosong ilmu agamanya, ya. Nah, terus dia tanya, saya tidak sholat sekian tahun Ustaz, bagaimana, qadha enggak? Kalau kita katakan iya wajib qadha, terus meninggal dia, karena sholat terus sampai meninggal juga belum selesai. Iya, kita kasih tahu, Bapak meninggalkan sholat sekian tahun, itu hutang. Hutang itu harus dibayar. Bayarnya bisa kontan, bisa tunai, bisa juga cicil, iya kan? Tapi tergantung niatnya. Ada enggak niat baik untuk membayar hutang itu? Ada. Niatkan itu, Allah Maha tahu. Terus dicarilah jalan pintas. Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini jalan pintas. Ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Tidak diberikan kepada umat terdahulu. Salah satunya itulah rebutan umroh. Umroh, kenapa orang berkunjung lama umroh? Karena tidak mungkin dapat haji, kota hajinya. Mereka kejar pahala itu. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu fadilahnya 100.000 kali sholat di tempat lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi fadilahnya 1000 kali sholat di tempat yang lain. Nah, kalau kita ikut umroh yang 9 hari, 2 hari perjalanan, 7 hari, 5 hari kita di Mekah, 5 kali 5 kali 100.000. Di Madinah 2 hari, 2 kali 5 10 kali 1000. Berapa kali umroh? Sudah selesai kan? Iya, selesai. Iya Ustaz, itu ada Ustaz saya yang ngajarin begitu, dan saya sudah lakukan kan. Saya setiap bulan 2 kali umroh, duitnya banyak. 10 hari di sana, 10 hari di Indonesia, kembali lagi ke sana. Sudah 4 kali ini umroh Ustaz. Sudah saya hitung-hitung kalkulator ini, yang 47 tahun. Saya ceritakan, saya bilang ibadah itu tidak bisa dihitung secara matematika. Itu kan fadail, nanti Allah berikan kepada kita. Ya, ini gambaran. Jadi kalau orang sudah sampai 60, 70, banting setir dia. Dia rajin ibadah, tobat dia. Karena umur itu kalau ngikutin Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Kalau sampai wa idza balagha abdi sab'ina sana, sampai umur 70 80 tahun, apa firman Allah? Ahabbathul malaikah. Malaikat seneng sama dia.
kemana-mana sudah dikawal oleh malaikat. Tapi jangan diartikan yang negatif. Ya, ada yang mengatakan iya dikawal sebentar lagi meninggal dia. Ya, kalau ayam mau disembelih itu kan tidak boleh kita pukuli, tidak boleh kita lus-lus terus itu kan. Berarti sewaktunya kita sembelih, bukan begitu. Allah cinta sama dia. Sudah diberikan oleh Allah bonus umur. Umur 70, 80. Kalau sudah 80, 90, apa bonusnya? Kutibat lahu hasanatuhu wa ulghiyat anhu sayyi'atuhu. Dicatat semua kebaikannya, dihapus semua kejahatannya. Pemutihan. Kalau sudah kebaikannya saja yang tertinggal, kejahatannya sudah terhapus, artinya kemana dia nanti? Masuk surga. Wa idza balagha 'abdi 90 sana, kalau dia sampai 90 tahun, 100, apa keutamaannya, keistimewaannya? Allah firmankan fahuwa asirullah fi ardih. Dia sudah menjadi tawanan Allah di muka bumi ini. Mungkin secara fisik sudah tidak bisa kemana-mana lagi, di kamar saja atau di tempat tidur saja terbaring. Yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampunin dosanya yang lalu dan yang akan datang kalau masih ada juga. Ini namanya pemutihan kedua. Yang ketiga, wa yashfa'u ala ahli. Dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ini yang umur di atas 90. Ya, berbahagialah yang masih punya orang tua umurnya 90. Jaga itu makhluk Allah langka. Sekali dia doa Allah kabulkan. Tapi ujiannya juga besar. Kadang-kadang sudah pikun. Dia bilang saya mau kamar mandi, baru ngomong kamar mandi sudah keluar duluan. Baru selesai sholat dia bilang saya mau sholat, lah tadi baru sholat, lupa. Ya, inilah namanya umur. Memang betul umur itu tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek, tapi di balik itu ada keberkahannya. Yang panjang yang pendek sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, ayat 11 surah Fatir itu. Jadi tidak ada umur panjang pendek, semuanya Allah sudah tetapkan. Tapi di balik itu ada keberkahannya. Maka Nabi katakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik kamu itu yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Sejelek-jelek kamu, panjang umurnya, jelek pula amal perbuatannya. Jadi bukan bertambah baik dia, tapi bertambah rusak. Ya, bertambah rusak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, berbicara kematian, kematian itu rahasianya Allah. Ada yang tahu bahwa dia akan meninggal dunia? Ada enggak? Enggak ada. Tapi ketika Allah berikan ilmu bahwa dia akan meninggal kepada seseorang yang Allah cintai, apakah ada hamba Allah yang bisa menolak itu? Enggak ada. Ya, maka kita selalu dan terus harus baik terus.
harus beramal soleh terus, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak teman kita baru ketemu, dia bilang, ya nanti tidak ketemu lagi kita. Ah, kamu main-main. Pulang ke rumah betul-betul meninggal. Tadi dia bilang tidak ketemu lagi, tapi setelah orang itu tidak ada. Sebelumnya kita tidak percaya dengan informasi itu, ya, nah tahu kita. Maka mati itu sekarang ini sudah berkembang luar biasa. Ada mati secara medis, ada mati secara yuridis, ada mati secara klinis, ada lagi yang tidak bisa diketahui, mati suri namanya. Mati suri itu apa? Batang otaknya berhenti pada waktu tertentu, nanti berfungsi lagi kembali seperti semula, hidup lagi dia. Maka tidak boleh kalau anak-anak main, ya guyon, tidak boleh mukul batang otak di belakang ini, karena begitu dipukul belakang, kadang-kadang sudah tidak ada lagi, tidak bisa kita berikan pertolongan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Dia mati sebentar, tidak mati untuk seterusnya. Pada saat tertentu kembali dia hidup seperti semula. Berapa lama itu? Berapa lama? Dulu ada yang membatasi 20 jam. Saya bertemu dengan orang yang pernah mati suri itu 26 jam. Sudah dikafani, disolati, dibawa dia ke pemakaman untuk dimakamkan. Anaknya sudah turun ke liang lahat. Tahu-tahu kerandanya goyang, goyang-goyang gitu. Yang ada di sekitar situ kabur semua. Maisan ditabrak-tabrak, patah mata semua. Dibuka, ternyata dia masih hidup. Dia goyang-goyang gitu. Dibuka, dibersihkan, marah dia. Kenapa saya dibawa ke sini? Saya kan tidak mati. Orang tidak tahu. Coba kalau dimasukkan ke dalam, mati dia. Mati betulan karena tertimbun tanah. Ya, akhirnya dibawa pulang. Oh, heboh. Itu terjadi tahun 59. Saya bertemu dengan orang itu dan baru meninggal betulan tahun 96. Berapa tahun dia hidup lagi? Ya, ada yang lebih hebat lagi. Ada teman saya 8 hari 9 malam waktu dia petugas haji. Tugas haji, sholat asar di Babul Malik itu, King Abdul Aziz jatuh, diperiksa oleh petugas kesehatan di Masjidil Haram, diputuskan dia mati, meninggal, dibawa ke rumah sakit, langsung dimasukkan ke kamar mati, kamar jenazah. Kamar jenazah itu es, freezer, jalan aja di atas es sampai 8 hari 9 malam. Karena musim haji, orang-orang yang dimasukkan ke dalam kamar mati itu, kamar jenazah, kalau sudah 7 hari 8 hari tidak diambil, dikeluarkan oleh rumah sakit, diproses, dimandikan, dikafani, diantarkan. Nah, beliau sudah gilirannya untuk dikeluarkan karena tidak ada yang ngambil-ngambil. Begitu dikeluarkan, di tengah jalan untuk diproses, beliau duduk. Kan secara logika tidak mungkin.
8 hari kan sudah beku, bisa duduk dia. Iya, cerita dia, perawat yang nganterkan itu 2 orang langsung jatuh pingsan. Tidak pernah terjadi. Ya, akhirnya ditangani sama dokter, ditanya-tanya karena dia bahasa Arabnya bagus. Dia 14 tahun dia di Mesir dulu, doktor dalam tafsir, seorang hafizul Quran. Ceritalah dia, saya tinggal di sini, rumah nomor sekian, tahu semua dia. Diantarkan, ya, malam-malam waktu ketika orang sholat isya, jalanan sepi, diantarkan ke tempat penginapannya. Duduk dia di depan gedung itu. Begitu orang pulang lihat dia ada, kabur semua. Hidup lagi katanya. Nah, dia baru meninggal betulan 2011, 2016 baru meninggal betulan. Itu setelah proses. Ini yang namanya mati suri, ya, pengalaman tersendiri. Maka mati itu rahasianya Allah. Tapi ketika Allah berikan pengetahuan tentang kematian itu kepada hamba yang dicintainya, banyak orang yang tidak tahu rahasia itu, bahwa itulah waktu dia berpisah dengan kita. Ini para ulama banyak. Saya ketemu beberapa orang yang model begitu itu. Ada yang menyebut jam, hari, jam. Saya nanti melihat, katanya, rumah ini banyak tamunya. Hari Selasa jam 12 siang. Ayah saya yang cerita. Ayah saya seorang ulama juga. Dibilangin sama istrinya, itu isyarat dia bahwa dia akan meninggalkan kita pada jam itu. Enggak ada, kata ayah saya. Hari Selasa itu, karena gurunya jam 10 ditungguin sama dia. Ternyata jam 12, tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit, dia sedekap sendiri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pasang sendiri, pergi. Ya, ini terjadi pada auliyaullah, ya, para wali-wali Tuhan, wali-wali Allah. Itu biasanya Allah berikan informasi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka wali itu Allah berikan namanya karamah, ya, karena dia suka melakukan amal-amal saleh. Yang sunnah-sunnah itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajib, sehingga dalam sebuah hadis qudsi itu, orang-orang yang katanya mendekatkan, taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijahu allati yumshi biha in sa'alani a'taitu wa in ista'adzani la u'idhannahu. Jadi kalau orang sudah posisinya begitu, pendengarannya sudah pendengarannya Allah, penglihatannya sudah penglihatannya Allah, tangannya sudah tangannya Allah, kakinya sudah kakinya Allah. Setiap dia minta apa saja Allah berikan. Minta pertolongan, Allah berikan pertolongan itu. Maka itulah namanya maqam, ya, maqam al-wilayah. Jadi wali ini tidak pernah dia ngaku saya waliullah, tidak ada. Nggak ada itu. Yang ngaku-ngaku waliullah itu bukan waliullah, wali murid. Iya, nggak naik sedikit wali nikah lah. Ya, yang wali betulan nggak ada. Nggak pernah dia ngaku saya waliullah, nggak. Tersembunyi terus. Dia peroleh
setelah perjuangan panjang yang disebut dengan mujahadah, riyadhah, malam tak pernah tidur, kita tidur terus ya, tak pernah tidur. Mereka itu luar biasa, mujahadah sekian tahun, akhirnya diberikan oleh Allah karomah yang luar biasa. Banyak ya kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang mempunyai karomah seperti itu. Kadang-kadang yang dikerjakan kecil saja. Ya, kita kenal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Hall rumah dia di sebelah stasiun. Dulu ya, kereta dulu itu kan luar biasa ya. Setiap kereta nyampe di stasiun, dia turun dari rumahnya bawa ceret dengan gelasnya. Dia masuk kereta itu dikasih minum orang itu tanpa pamrih. Akhirnya Allah berikan makom wilayahnya itu. Jadilah beliau seorang waliullah. Ya, padahal beri air minum kan kecil saja, tapi untuk orang yang menerima air itu besar. Dulu aqua belum ada, sekarang enak, turun beli aqua apa di mana saja ada. Ya, itu namanya mujahadah ya, riyadhah. 8 tahun Allah berikan dia maqamul wilayah, sampai dia makomnya itu mukasyafah ya, itu luar biasa. Nah, kita malam ini memperingati seorang tokoh. Tidak hanya sekedar kita hadiahkan yang tadi macam-macam, tapi kita harus mengambil pelajaran. Beliau seorang ulama, seorang yang akhlaknya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Nah, kita harus pasang niat, saya juga ingin seperti beliau. Ibadahnya luar biasa, saya juga ingin seperti beliau. Semuanya ya, semuanya itu menjadikan kita haul semacam ini, ada sesuatu yang kita bawa pulang, namanya keteladanan ya. Beliau guru kita, kita jadikanlah beliau itu sebagai orang yang kita teladani, kita ikuti. Dulu kalau ada nasihat-nasihatnya kita laksanakan, kita kerjakan ya, jadi ada manfaatnya ya, bukan seperti itu saja. Ada yang ceramah juga kelihatan. Ada ceramah juga, tapi tertawa ceramahnya. Ya. Mungkin sudah di luar sadar ya. Dimaafkan enggak? Maafkan tidak? Maaf ya. Amin. Kalau diulangi lagi berarti berurusan dengan kita. Betul? Betul. Terus lemes. Emang jam berapa sudah? Jam 10 lewat 5 menit. Saya tutup dengan apa? Baca Quran atau qasidah? Qasidah apa Quran? Al-Quran tadi sudah ya. Qasidah ya. Jadi Ustadz kita ini kena ada qasidah yang dipiralkan katanya di musim haji, mungkin banyak yang buka ya.
sampai dilihat 8,3 juta orang. Selesai saya pulang dari Mina, ya, haji yang lalu itu. Ada seorang ulama namanya Muhammad Al-Asali dari Syria. Dia berikan puisi-puisi itu kepada saya, dihadiahkan. Dia bilang tolong dilagukan, tapi lagunya kombinasi antara Misri dengan Makkawi, ya, lagu-lagu Makkah dengan lagu-lagu Mesir, ya, seperti yang baca Quran tadi, lagu-lagu Mesir, kombinasikan itu. Nah, saya baca pertama kali di Iran, MTQ Internasional. Senang dia, cocok enggak lagu seperti itu? Ya cocok katanya. Ya, ini mengungkap cinta kita kepada Nabi dan cinta kepada keluarganya Nabi. Biasa puisi itu bahasanya indah. Jadi Nabi yang ada di Madinah sana, bagaimana saya bisa ke sana? Apakah saya harus terbang? Kalau saya harus terbang, sayap-sayap burung yang mana yang harus saya pinjam? Ya, indah. Dengan sayap burung itu saya akan terbang menuju Madinah Al-Munawwarah itu. Kalau memang perlu air mata, tetesan air mata, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sana, dipastikan air mata saya itu akan bercucuran demi cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ngerti Allah aja nanti, ya, yang ngerti dihayati, ya, begitu indahnya, begitu dalam, ya, makna yang dikandung oleh syair-syair itu, ya.
يصلي عليكم فلا صلاة له كيف السبيل إليكم yang dengarnya enak, yang bacanya napas tadi disimpan, dikeluarin sedikit-sedikit.
bisa panjang dia ya. Kalau tidak pas itu bisa seperti kaset yang sangkut, kaset yang mandek itu ya. Ada yang muda-muda napasnya harus lebih panjang dari orang yang sudah tua, betul? Umur saya kira-kira berapa? Berapa? Berapa kira-kira umurnya? Umur saya baru 46 tahun. 46 tahun. Amin. Amin. Enggak percaya. Kalau enggak diaminin, amin. Nah, gitu. Cukup ya. Sudah lihat jam semua di sana tuh. Tangannya diangkat panjang-panjang. Iya, saya juga punya jam. Ya, tapi karena nama saya Akil. Akil itu artinya apa? Bukan berakal, banyak akalnya. Orang Arab katakan orang yang banyak akalnya tidak perlu dikasih surat-surat cinta. 10 menit lagi, setengah jam lagi, tidak perlu. Cukup dengan dari jauh tangannya begini. Nah, itu isyarat bahwa kita ini sudah malam gitu. Amin. Mari kita baca doa, dan sebelum kita membacakan doa, kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada yang kita hauli malam ini dan keluarga besar almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله في دار كرامتك واجعل الجنة مأواه ومثواه واجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.